warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnawati, dosen Teknik Elektro, Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengoperasian optimum sistem tenaga listrik. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah yaitu pengoperasian optimum sistem tenaga listrik dengan kode mata kuliah yaitu 16035-304 sebanyak 2 SKS semester 6. Mata kuliah prasyarat pada mata kuliah POSTL, mahasiswa wajib menempuh mata kuliah analisa sistem tenaga 1. Kemudian dosen pengampu yaitu saya sendiri, Trisnawati, SPD MT. Deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah pengoperasian optimum sistem tenaga listrik membahas tentang penjadwalan dan pembebanan pembangkit secara optimal, di mana pembebanan pembangkit secara optimal dilakukan dengan mempertimbangkan batasan pasokan energi primer dan batasan jaringan seperti tegangan dan kapasitas saluran. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa, mendesain, dan melakukan testing pada sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Mahasiswa mampu menghitung konsep operasi ekonomis sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisa parameter operasi sistem tenaga listrik. Pokok bahasan pada mata kuliah POSTL yang pertama, pada minggu ke-1 dan kedua, kemampuan yang direncanakan tiap pembelajaran yaitu mahasiswa mampu membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik, di mana indikator ketercapaiannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari pengoperasian optimum sistem tenaga listrik. Kemudian untuk pertemuan minggu ketiga, 4 dan 5, kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisa, mendesain, dan melakukan testing pada sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Di mana indikator ketercapaiannya pada minggu ketiga, mahasiswa mampu membuat kurva biaya pembangkit tenaga listrik. Pertemuan minggu ke-4, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan ekonomi dispatch, baik secara matematis maupun secara kecerdasan buatan. Untuk minggu ke-5, mahasiswa dapat menghitung ekonomi dispatch tanpa rugi saluran, baik secara matematis maupun secara kecerdasan buatan. Kemudian, untuk pertemuan minggu ke-6 dan ke-7, mahasiswa dapat menghitung ekonomi dispatch dengan rugi saluran. Dilanjutkan untuk minggu ke-8, dilakukan ujian tengah semester, evaluasi dari pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-7. Kemudian untuk pertemuan minggu ke-9 dan 10, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan batasan dalam penjadwalan pembangkit atau unit komitmen. Kemudian untuk minggu ke-11 dan 12, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan unit komitmen. Minggu ke-13, 14, dan 15, mahasiswa mampu menghitung unit komitmen dengan MATLAB, baik secara matematis maupun dengan kecerdasan buatan. Untuk minggu ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester, evaluasi dari pembelajaran minggu ke-9 sampai minggu 15. Kemudian untuk referensi yang kita pakai ada 2. Yang pertama adalah buku karangan Ellen J. Wood, judulnya Power Generation, Operation and Control, edisi ketiga. Jadi materi perkuliahan dan contoh-contoh soal kita ambil dari buku Alan J. Wood. Kemudian untuk yang kecerdasan buatan, kita bisa ambil dari buku karangan saya, yaitu penyelesaian permasalahan bidang teknik elektro menggunakan kecerdasan buatan. Jadi pada buku saya nantinya berisi tentang penyelesaian masalah-masalah seperti unit komitmen, ekonomi dispatch, dengan kecerdasan buatan. Untuk jadwal kuliah sendiri, mata kuliah POSTL setiap hari Selasa dimulai pukul 8 sampai 9.40. Untuk catatan,
perkuliahannya dilaksanakan secara daring melalui Google Meet maupun melalui Zoom. Maksimal join jam 8.15. Jadi toleransi keterlambatan untuk join kelas adalah 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk join ke kelas. Syarat join ke Zoom maupun Google Meet, mahasiswa wajib mengganti namanya, yaitu nama asli underscore 5 digit NPM terakhir, dan foto profil menggunakan foto close up atau setengah badan formal, background-nya merah atau biru. Jadi jangan menggunakan foto selfie. Nanti kalau seandainya kalian ada yang mematikan kamera, jadi saya tetap bisa mengenali wajah asli kalian, beserta nama dan NPM-nya. Untuk metode kuliah, kita menggunakan secara daring tatap muka, artinya ketika kita perkuliahan online, mohon kameranya on cam, mohon kameranya dinyalakan. Nanti kita akan ceramah, tutorial, misalkan tutorial menggunakan MATLAB, diskusi tugas, makalah, maupun presentasi. Kemudian ada penugasan, PR, pekerjaan rumah, ujian berupa kuis, UTS, dan UAS. Untuk penilaian, kuis presentasinya ada 15%. Kuis ini biasanya akan saya laksanakan pada minggu ke-3 atau minggu ke-6. Kemudian kuis lagi setelah UTS kira-kira sekitar minggu 9 atau minggu ke-13. Sebelum UAS juga ada kuis. Kemudian pekerjaan rumah, poinnya adalah 20%, kemudian ujian tengah semester, bobotnya adalah 25%, sedangkan UAS bobotnya 30%, dan ada nilai kehadiran tatap muka. Artinya tadi saya sampaikan, mahasiswa wajib on kamera. Nanti akan ada poin sebesar 10%. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengoperasian optimum sistem tenaga listrik. Minta tolong selama saya menyampaikan materi, jika saya tidak tanya, mic-nya dimatikan dulu ya. Oke, baik. Ya, Bu. Kita mulai. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk pengoperasian optimum sistem tenaga listrik ini, ya, tujuannya adalah mengenalkan mahasiswa tentang sistem tenaga listrik dan memahami sistem pembangkit pengoperasiannya dalam bentuk ekonomi dan optimum. Selain itu juga untuk mengenalkan tentang pentingnya karakteristik sistem pembangkit termal maupun pembangkit hidroelektrik. Selain itu juga nanti kita akan belajar mengenai metode optimasi, jadi bagaimana caranya mengoptimasi biaya pembangkitan semurah mungkin, seminimal mungkin, baik itu secara perhitungannya secara matematis maupun secara bantuan kecerdasan buatan. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti kita bahas pembukaannya dulu, baru untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar metodenya, bagaimana cara menyelesaikan pengoptimalan biaya pembangkitan. Sebelum kita belajar menghitung pengoptimalan pembangkitan, kita akan belajar karakteristik unit pembangkit. Jadi unit pembangkit itu kan macam-macam ya, seperti yang kita ketahui, pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Selain yang saya sebutkan tadi, pembangkit listrik itu apa saja? Air, angin. Angin, itu kalau Air. renewable energy ya. Terus apa lagi? Pembangkit listrik, tenaga nuklir, panas bumi, PLTB tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah ini adalah gambaran dari unit pembangkit termal. Unit pembangkit termal atau biasa kita ketahui yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Untuk komponennya sendiri, pembangkit listrik tenaga uap itu terdiri dari boiler.
di mana di boiler ini adalah kita memerlukan suatu input berupa bahan bakar. Kemudian dari boiler ini kita menggerakkan turbin uap, ya, dari tenaga uap kita menggerakkan generator, dari generator kita bisa outputnya berupa energi listrik. Nah, untuk input bahan bakar sendiri pada pembangkit termal, kira-kira bahan bakarnya apa ya? Ada yang tahu? Pembangkit Bisa batu termal, bara, Bu. batu bara, ya. Terus apa lagi? Selain batu bara, untuk menghasilkan tenaga uap, Panas bumi itu, Bu. Coba. beda. Panas bumi, Beda, Bu, ya? kan berarti dia kan dari energi panas. Oh, iya. Fuel Gas, Bu. Apa? Gas. Gas apa? Iya, yang bisa membangkitkan tenaga termal itu kan dari tenaga uap. Uap itu dihasilkan dari bahan bakar. Bahan bakarnya nanti sudah disebutkan temanmu. Contohnya adalah batu bara. Bahannya batu bara, dia membakar air di boiler ya. Boil kan bahasa Inggrisnya untuk mendidihkan. Nah, dari didihannya air itu tadi dia kan menghasilkan uap. Uapnya itu tadi menimbulkan tekanan uap, uapnya menggerakkan si generator. Bahan bakarnya selain batu bara itu apa contohnya? Selain batu bara, Serabut kelapa, Bu. serabut kelapa, siapa lagi? Apa lagi? Kalau di Surabaya itu ada pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, jadi dia bahan bakarnya dari sampah, briket juga bisa. Nah, tapi pada umumnya kita kan menggunakan batu bara. Karena selain harganya lumayan murah dibandingkan dengan bahan bakar yang lain, kita kan mudah ya mencarinya. Tapi kan diestimasi batu bara itu kan dari fosil ya, perlu ratusan tahun untuk memproduksi batu bara. Jadi selain batu bara, makanya kita ada energi alternatif lain seperti pakai solar cell, energi matahari, energi air, renewable energy lah ya. Nah, sabut kelapa tadi juga bisa. Biasanya di Kalimantan itu pabrik kelapa sawit itu dia punya pembangkit sendiri. Bahan bakarnya ya dari serabut kelapa sawitnya itu sendiri. Sebenarnya kan bisa diambil dari alam, tapi kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan se-Jawa Bali, se-Indonesia Raya, kalau bahan bakarnya dari sabut kelapa kita butuh berapa ton? Produksinya sabut kelapa sendiri perharinya hanya mampu menghasilkan berapa ton? Kan gitu ya. Maka secara umum pembangkit-pembangkit tenaga uap untuk membangkitkan Jawa Bali itu kita kebanyakan bahan bakarnya ya batu bara. Harganya batu bara sendiri kan juga naik turun. Kalau pakai solar bensin bisa Bu, ya bisa, tapi kan harganya sangat mahal sekali. Padahal kita perlu membangkitkan tenaga listrik berapa kV? 500 kV. Terus kalau misalkan kita mau pakai BBM, sekarang harga BBM berapa? Per liter itu Pertamang 14.000 anggaplah ya. Ya, bangkrut perusahaannya. Ya. Nah, kita lanjut. Untuk pengoperasian secara ekonomis, maka kita memerlukan namanya karakteristik input-output dari unit pembangkit termal. Tadi di gambar 1 slide sebelumnya, itu terdiri dari turbin, generator, kemudian outputnya berupa energi listrik. Biasanya, sistem pembangkit ini selain disalurkan melalui transmisi, juga digunakan untuk peralatan pusat pembangkit itu sendiri. Biasanya butuh 2-6% dari output tenaga penggerak turbin boiler, pompa, lampu, dan sebagainya. Jadi pembangkit itu selain dia masuk orang lain ya istilahnya, dia juga perlu dirinya sendiri. Untuk peralatan pusat pembangkit kan harus ada penerangannya, kemudian ada untuk MPP-nya ya, main panelnya, dan sejenisnya. Kemudian untuk karakteristik input sendiri itu ada input kotor, di mana dia direpresentasikan sebagai total yang diukur dalam satuan biaya per jam. Sedangkan outputnya itu disediakan oleh sistem pembangkit listrik. Sehingga yang dimaksud pengoperasian secara ekonomis itu apa? Pengoperasian secara ekonomis itu adalah karakteristik input-output masing-masing pembangkit yang ditentukan pengoperasian optimum atau ekonomis, artinya dia sangat murah sekali, sejumlah unit pembangkit
di mana total biaya operasinya semurah mungkin. Jadi kita itu menentukan berapa sih biaya pembangkitnya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan sebesar 500 kV. Kita nyari rupiahnya berapa, biayanya berapa. Nah, di sini karakteristik input-output unit pembangkit termal itu untuk inputnya sendiri itu berupa energi panas, satuannya adalah MBTU per jam atau dinotasikan sebagai H, sedangkan F itu adalah biaya total bahan bakar. Jadi berapa rupiah per jam biaya total bahan bakar yang diperlukan dengan energi panas yang dibutuhkan. Outputnya apa? Jelas, outputnya yaitu daya, satuannya adalah megawatt P. Nah, ini kalau kita gambarkan karakteristik input-output unit pembangkit secara ideal. Ya, idealnya nanti ketika ada inputan berupa biaya bahan bakar dan energi panas berarti dia bahan bakarnya tadi kita sebutkan berupa apa saja, bisa batu bara, bisa sabut kelapa, bisa kayu bakar. Itu dia sebanding dengan dayanya. Jadi semakin besar biaya yang diperlukan, maka dayanya juga semakin besar. Semakin besar kebutuhan daya output yang kita perlukan, maka kebutuhan biaya dan energi panas yang dibutuhkan juga semakin besar. Ini idealnya seperti ini nanti kurvanya kalau digambarkan. Nanti kita juga belajar, kalau kurva yang tidak ideal itu bagaimana, Bu? Kurva yang tidak ideal itu berarti dia ada batasan-batasan tertentu. Misalkan dia ada namanya adalah efek valve point atau buka tutup katup. Artinya apa? Buka tutup katup itu adalah kita kan misalkan butuh energi yang besar. Otomatis kan kita butuh tekanan uap yang besar toh. Ketika tekanan uapnya sangat besar, otomatis kan katupnya dia membuka. Kalau dia melebihi batas daya yang diperlukan. Tapi kalau misalkan dia belum sampai batas yang diperlukan, ya otomatis dia katupnya tetap menutup. Tapi kalau kebutuhan dayanya besar, kemudian produksinya besar, otomatis tekanan uap yang dihasilkan kan besar, maka dia membuka tutup. Nah, ini nanti dia ada riaknya, ada istilahnya ada gelombang-gelombangnya di sini, di garis-garisnya ini. Perlu diperhatikan, ya. Untuk biaya per jam atau biaya operasional, suatu biaya operasional itu bukan hanya memperhitungkan biaya bahan bakar. Biaya apa saja yang diperlukan kira-kira? Dalam pengoperasian suatu pembangkit, apa? Selain kita beli bahan bakar, selain kita beli batu bara, maka kita perlu biaya apa saja sih? Biaya produksi itu yang diperhitungkan selain membeli bahan bakar apa saja? Apa? Krismo apa mau? Krismo? SDM-nya, Bu. SDM-nya diapakan? Biaya SDM? Maksudnya? Isinya kayak pekerjanya. Membayar ya? Itu aja tuh. Iya. Ya, jadi biaya operasional kita termasuk membiayai karyawan. Kita perlu biaya karyawan. Terus selain biaya karyawan, apa lagi? Kita harus mengeluarkan uang apa saja? Apa Biaya keselamatan kerja. Biaya perawatan, biaya maintenance ya. Jadi biaya di sini itu bukan hanya beli batu bara saja, tapi juga memperhitungkan biaya operasional antara lain biaya karyawan, biaya maintenance, beberapa bulan sekali harus overhaul perawatan generatornya, perawatan turbinnya, misalkan ada di pembangkitnya lampunya mati, rusak dan sebagainya kan kita perlu melakukan biaya perawatan. Gitu ya. Selanjutnya contoh gambar 2 kita tampilkan berupa karakteristik input-output unit pembangkit termal yang ideal digambarkan sebagai kurva non-linear yang kontinu. Jadi gambarnya kurang lebih hampir sama ya, cuma bedanya tadi seperti yang saya sampaikan itu ada efeknya buka tutup katup tadi misalkan, ada gelombang-gelombangnya, ada riaknya. Nah, untuk catatan juga, di sini perlu diperhatikan, data karakteristik input-output itu
diperoleh dari mana sih? Dari desain atau dari pengukuran. Jadi karakteristik input-output tadi kan inputnya kan berupa energi panas, kemudian biaya. Outputnya adalah daya. Ya. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan energi panas misalkan, kita kan tergantung sama desain dari pembangkit listrik itu sendiri. Kemudian atau diperoleh dari pengukuran. Jadi nanti persamaannya untuk menghasilkan kurva yang linear tadi, kita memerlukan data-data yang diperoleh dari desain generatornya maupun didapat dari pengukuran. Nah, kalau misalkan data pengukurannya yang dipakai, maka kurvanya tidak kontinu. Kurva input-outputnya tidak kontinu. Tapi kalau datanya kita peroleh dari perhitungan atau desain, maka dia grafiknya bisa kontinu. Kemudian pembangkit termal tersebut itu punya batas pengoperasian namanya daya minimum dan daya maksimum. Tadi sempat saya sampaikan kalau misalkan dia melebihi daya maksimum, otomatis si katupnya harus membuka karena tekanan uapnya sangat tinggi. Kalau dayanya minimum, ya dia tidak terjadi buka tutup katup. Kemudian untuk batas beban minimum biasanya disebabkan oleh kestabilan pembakaran dan masalah desain generatornya. Umumnya unit pembangkit termal itu tidak bisa beroperasi di bawah 30% dari kapasitas desainnya. Jadi misalkan generator kapasitasnya 150 MW, maka dia tidak dapat beroperasi di bawah 30%-nya dari 150. Ya, jadi diingat-ingat unit pembangkit termal itu dia tidak bisa beroperasi di bawah 30% dari kapasitas desainnya sendiri. Kemudian untuk karakteristik kenaikan panas atau biaya unit pembangkit termal ini dipengaruhi oleh namanya kemiringan atau slope dari karakteristik input output atau delta H per delta P atau bisa juga delta F per delta P. Artinya adalah untuk delta H per delta P berarti dia adalah kemiringan atau delta dari fungsi panas terhadap daya atau fungsi biaya terhadap daya P. Turunan pertama dari karakteristik input outputnya. Ini untuk input tadi ya, bisa H atau bisa F. Satuannya untuk H di sini bisa BTU per MWH atau F biaya itu satuannya adalah rupiah per MWH. Untuk outputnya adalah P berupa daya output satuannya adalah megawatt. Nah ini contoh karakteristik kenaikan panas atau biaya unit pembangkit termal secara ideal. Jadi ini turunannya antara fungsi input berupa energi panas terhadap daya dan fungsi biaya diturunkan terhadap fungsi daya. Ini terjadi kemiringan atau disebut sebagai slope-nya. Nah, karakteristiknya ini itu digunakan nantinya untuk perhitungan ekonomi dispatch. Bagaimana mencari biaya pembangkitan semurah mungkin, seminimal mungkin dengan karakteristik input-output ini. Megawatt. Kemudian untuk turbin uap konvensional sendiri itu efisiensinya sekitar 30-35%. Untuk karakteristik energi panas terhadap daya sebagai fungsi P, untuk konfigurasi pusat tenaga listrik, itu biasanya kan kita combine ya, atau disebut combined cycle, atau sering dikenal sebagai PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Untuk PLTGU sendiri itu gabungan antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Untuk PLTG itu siklusnya efisiensinya sebesar 25-30%. Yang digunakan bahan bakarnya bisa minyak atau gas, atau sering dimanfaatkan oleh perusahaan listrik sebagai pemikul beban puncak. Jadi kalau misalkan perusahaan listrik, contohnya misalkan Indonesia Power ya, dia bahan bakarnya bisa pakai minyak atau gas karena dia gabungan dengan PLTGU. Karena harus memenuhi beban puncak. Beban puncak itu terjadi di jam berapa sih? Ada yang tahu?
beban puncak. Pembebanan itu kan selama 24 jam. Kita kan pakai terus tuh selama 24 jam. Pasti kan ada terjadi beban puncak. Yang dinamakan beban puncak itu apa? Apa, Akbar? Kemungkinan pagi. Pagi, kenapa alasannya pagi? Kira-kira jam berapa? Kira-kira di jam 1 atau enggak di jam 2? Jam 1, jam 2? Ada yang lain mungkin? Mungkin di sore hari, Bu. Faisal, sore hari. Sore hari jam berapa? Ya, sekitar jam 5 mungkin sampai jam 10 malam. Karena di jam-jam tersebut, di perumahan semua pada digunakan lampu atau alat elektroniknya gitu. Jadi beban puncak itu ada 2. Biasanya itu di jam 10 pagi, karena kan kita mulai beraktivitas semua ya. Jadi kita semua pakai peralatan-peralatan listrik. Beban puncak itu terjadi di jam 10 dan di jam 17.00, jam 5 sore. Benar apa yang dikatakan Faisal tadi, kalau sore hari kita kan semua pada pulang kerja ya. Pulang kerja, semuanya di rumah, nyalakan AC, nyalakan heater, nyalakan lampu, dan sebagainya. Jadi beban puncak perlu diingat itu mulainya jam 10 pagi sampai jam 12.00, kemudian malam itu sore jam 17.00. Jadi nanti kita waktu belajar ekonomi dispatch, pembangkitannya itu skemanya bisa semuanya PLTU, pembangkit uap, jadi otomatis bahan bakarnya bisa batu bara semua, atau gabungan PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Berarti bisa bahan bakarnya satunya misalkan minyak, kemudian yang 2 pakai batu. Mungkin Nasrul, ada pertanyaan Nasrul? Baik, Bu. Iya, izin bertanya Bu, Ya, untuk silakan. yang terkait penjelasan Ibu yang tentang karakteristik untuk fungsi penentuan karakteristik input-output pembangkit termal itu seperti apa, Bu? Ya, baik, saya jelaskan kembali ya. Jadi karakteristik input-output tadi kan kita memerlukan inputnya berupa panas dan biaya. Panasnya sendiri diperoleh dari bahan bakar, kemudian biaya sendiri itu tadi terdiri dari biaya operasional, baik itu biaya pembelian batu bara maupun biaya maintenance dan sebagainya. Kemudian outputnya, kita kan pengen outputnya berupa daya P. Jadi kurang lebih nanti kan kita harus buat karakteristiknya seperti slide ini kan. Jadi semakin besar daya output yang kita inginkan, maka inputnya kan kita harus besar juga. Inputnya ini berupa apa sih? Inputnya berupa biaya dan energi panas. Nah, ini nantinya untuk kenapa kita perlu menentukan karakteristik input output, nantinya adalah untuk menghitung ekonomi dispatch atau menghitung biaya pembangkitan semurah mungkin. Jadi kan bagaimana caranya kita mencari biaya pembangkitan yang murah, maka kita perlu menentukan karakteristik input outputnya. Ini kalau linear, ideal ya. Tapi kalau misalkan dia discontinue, ada ripple-nya, maka itu nanti kan pasti ada gangguannya, misalkan rugi daya, dan sebagainya. Itu nanti otomatis bisa mempengaruhi biaya pembangkitannya. Dari sini, jelas? Jadi nanti karakteristik input-output ini, kita tujuannya adalah untuk menghitung biaya pembangkitan semurah mungkin. Namanya adalah economic dispatch. Nah, untuk menentukan daya input sama outputnya, untuk karakteristik input, energi panas, dan biaya, itu bisa diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama, dari desain pabriknya, dan yang kedua adalah diperoleh dari pengukuran. Jadi ini bentuk biaya sama energi panas, itu nanti dirumuskan dalam persamaan karakteristik input-output. Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Ini ada persamaannya untuk menentukan dayanya ini. Pakai metode atau pakai cara secara matematis maupun pakai secara kecerdasan buatan. Nanti kita belajar yang secara matematis dulu. Namanya pakai Lagrange. Kemudian kita nanti bisa belajar pakai quadratic programming, bisa pakai cara
particle swarm optimization, jadi macam-macam untuk menentukan karakteristik input-outputnya ini. Jelas, Asrul? Baik Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Tidak ada, kita akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.